Sampai kapan Bu berbagi? Ya, sampai akhir hidup saya. Di tengah dunia yang sering bergerak cepat dan keras, selalu ada sosok-sosok yang memilih berjalan pelan, menunduk, lalu mengulurkan tangan kepada mereka yang tertinggal di belakang. Salah satu sosok itu adalah Ninyoman Ayu Sri Parwati, Ketua Yayasan Trimurti Nusantara. Perempuan yang akrab disapa Jero Ayu Sri Parwati ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana, namun memiliki empati yang begitu luas. Sejak tahun 2018, ia telah mengabdikan dirinya untuk membantu anak-anak yatim piatu, lansia terlantar, serta masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Bali. Ketika ditemui tim Newscast di kawasan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jero Ayu Sri Parwati menuturkan kisah perjalanan hidupnya dengan penuh ketulusan. Ibu kan suka membantu orang, Ibu. Saya lihat di media sosial. Gimana ceritanya Bu bisa peduli sama anak-anak yatim dan lansia, Ibu? Ya, jadi baik, terima kasih Bapak Yasa sudah memberikan waktu dan kesempatan pada Tiang yang di hari yang sangat luar biasa nih, King. Jadi awalnya Tiang mempunyai rasa empati yang sangat luar biasa kepada anak-anak yatim kita, karena Tiang juga kebetulan sebagai penyuluh keluarga berencana, yang mana kita seling ke lapangan, face to face, door to door, jadi tahu real kondisi daripada anak yatim piatu itu. Nah, berangkat dari itu, kondisi daripada anak yatim piatu itu. Nah, berangkat dari itu juga memang latar belakang Tiang bergerak di bidang pendekun spiritual. Bukan berarti Tiang orang suci, tetapi dengan bimbingan guru-guru spiritual kami berharap sisa hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain, banyak bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa kita memberikan tali kasih kita kepada anak-anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya, sehingga dia bisa melangsungkan hidupnya dengan uluran tangan kita walaupun hanya sebiji sawi. Dan juga lansia yang kurang mampu dan sakit-sakitan tinggal hidup sendiri, itulah yang menggugah rasa empati saya untuk peduli dan membantu mereka secara langsung, seperti itu. Tahun berapa Bu mulai Bu? Ya, kalau memang Tiang dari tahun 2018 nih, 2018 kita melakukan kegiatan sosial di Songan, baik di Balik Bukit. Itu banyak sekali anak-anak muda, anak-anak kita yang memang jauh dari garis kemiskinan. Ada puncak, mungkin di pandemi itu puncak banyak megang sembako. Iya, banyak sekali. Waktu pas baru puncak pandemi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali di mana-mana kita membagikan sembako. Ada ratusan orang nggak dibantu tuh? Oh, lebih hampir 500-an orang. Ya, yang tersebar di seluruh Bali ya. Ini kan berbagi, ini kan butuh duit Bu. Di mana Bu awal dapat duit? Iya, betul sekali. Ya, memang saya juga kebetulan Ketua Umum Yayasan Trimurti yang memang sudah memiliki izin legalitas 2006, sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan dana dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah ataupun CSR. Ya, pernah kami memang mengajukan proposal 1 kali di Kesbangpol Provinsi, tetapi dana itu kita tidak dapatkan. Tapi itu tidak membuat Ibu patah hati? Saya tidak membuat patah hati karena saya yakin Tuhan bisa mengetuk hati umatnya yang mungkin dititipkan rezeki lebih, sehingga kita bisa gabungkan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, kita gabungkan sehingga pelayanan kepada anak yatim dan piatu berupa sembako, baik itu berupa uang sekolah, saya bisa berikan secara langsung. Nah, secara langsung Ibu dapat uang dari mana selain penghasilan Ibu selaku pegawai? Ya, kemarin memang ada donatur yang kadang memberikan sembako 10 paket, kita langsung berikan kepada orang Bu, orang apa yayasan apa? Orang, perorangan. Oh, perorangan. Iya, perorangan. Tidak ada instansi pemerintah, belum ada, dan CSR perusahaan belum ada gitu. Jadi perorangan gitu. Ya, jadi di sini memang tidak harus menunggu kaya kita untuk berbagi ya, walaupun berbagi sebiji sawi, tapi sangat-sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yatim dan lansia yang saya kunjungi, sampai menangis kadang-kadang
kadang terharu gitu. Jadi kita bisa memberikan support, bisa juga memberikan sembako walaupun tidak seberapa nilainya, tetapi ketulusan hati dan keikhlasan kita yang memang dari donatur juga kita ucapkan terima kasih juga ya. Selama ini saya tidak mungkin dengan kantong sendiri begitu banyaknya anak-anak kita yang memang membutuhkan tali kasih kita, baik itu berupa sembako, baik itu berupa uang untuk dia bisa melanjutkan sekolahnya. Ibu dengar punya anak asuh katanya banyak, Bu? Iya, saya sekarang ada 50, tetapi kalau memang dari bayi itu 4 orang. Iya, 4 orang. Yang 50 itu di mana, Bu? Yang 50 itu bersebar ada di Tabanan, ada di Beleleng, ada di Bangli. Ya. Di Bangli ya? Ya. Itu disekolahkan semua, Bu? Iya, itu disekolahkan. Kemarin kita ada bekerjasama dengan sekolah gratis, tetapi dia tinggal di Pesraman di Denpasar, ya. Jadi ada di Payangan juga, karena memang dia kadang tidak mau tinggal di Pesraman, di sekolah di Denpasar. Jadi dia di sekolah di masing-masing di sekolah seperti umumnya. Seperti Tinggal berarti anak-anak sekarang ada nggak yang sudah SMA, Bu? ada SMA, ada SMP, ada yang kuliah. Berarti mereka tidak punya orang tua semua? Tidak punya orang tua. Ada yang tidak punya orang tua sama sekali, bapak ibu meninggal. Nah, Ibu, dengan Ibu bisa bantu orang, punya anak yatim, punya anak asuh. Ibu, perasaan Ibu sekarang seperti apa, Bu? Ya, saya sangat luar biasa, masih merasa bersyukur ya dengan keterbatasan ekonomi saya bukan orang kaya, ya tapi cukup saya untuk bisa berbagi itu merasa bersyukur dan merasa berbangga. Saya bisa menolong dan membantu anak-anak kita yang memang ditinggal sama orang tuanya seperti itu. Nah, sekarang kan ini udah 2026, hampir 10 tahun, Bu ya? Iya. Nah, sekarang gimana kondisi yayasan sendiri, Bu? Terus berbagi, Bu? Iya, betul. Yayasan Trimuti ini memang tetap berjalan. Kemarin kita membagikan sembako di Selamadag 10 orang anak yatim dan piatu dan 10 lansia yang di Desa Ule, Marga, itu memang dia tinggal sendiri dan memprihatinkan kondisi rumahnya, dia tinggal sendiri, rumahnya sudah rusak. Kami berharap dengan adanya ini pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya bisa melihat ya, bisa melihat dan bisa peduli. Dinas sosial juga bisa memberikanlah bantuan sosial, baik itu bantuan rumah dan lain sebagainya yang bisa dibutuhkan oleh lansia kita. Ibu dapat data yang miskin itu dari mana, Bu? Ya, saya khususnya dengan Bapak klien, semua klien di seluruh Bali pun saya kenal ya, karena kita kebetulan dari sebagai penyuluh Kementerian BKKBN kita punya data klien, kepala desa itu merupakan mitra kita. Jadi kita memberikan sembako ataupun sumbangan itu tepat sasaran, ya, jadi tepat sasaran. Nah, ke depan, Bu, seperti apa? Ke depan bergerak Ibu untuk lebih banyak lagi membantu anak-anak yang kurang beruntung lah nasibnya, Bu. Iya, ke depan saya memang sangat berharap kepada beberapa pihak, mungkin barangkali CSR, mungkin atau pemerintah, mungkin kita bisa mengajukan proposal agar saya bisa lebih banyak lagi untuk membantu anak-anak yatim kita, dan juga di bidang ritual dan agama itu juga sangat perlu juga. Salah satu memang program daripada yayasan untuk melakukan mesangi masal gratis setiap tahunnya, kemudian mebayuh sapu legar setiap tahunnya, dan juga mewintan Saraswati. Dan kita juga akan mengadakan meditasi transidental untuk mengajak generasi muda kita siapapun itu untuk melatih kesadarannya agar lebih mempunyai rasa empati, lebih merasa bahagia, lebih merasa damai. Generasi muda kita terhindar dari pergaulan bebas, baik itu miras, baik itu secara psikologi, bunuh diri dan sebagainya. Itu dengan cara meditasi transiden itu sangat-sangat membentuk sekali mental, spiritual anak-anak generasi muda kita. Walaupun anak-anak yatim dan piatu dia ditinggalkan orang tua, bagaimana anak-anak kita tuh bisa kita latih secara spiritual, dia bisa menjadi tumbuh kembang yang mandiri dan bertanggung jawab. Bu, Ibu, dalam hati, Bu, perasaan Bu sekarang seperti apa, Bu? Bisa membantu anak-anak yang yatim? Perasaan saya memang sangat berbahagia, sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya ingin sisa hidup saya ingin lebih bisa bermanfaat bagi orang lain, terutamanya bagi anak-anak yatim seperti itu. Bisa nggak
pola pikir Ibu ini Bu tularkan ke masyarakat yang punya uang lah, banyak duit, tumbuhlah rasa empati pada orang. Gimana Bu cara memberi kesadaran pada mereka itu? Mudah-mudahan dengan kita bersinergi, berkolaborasi seperti hari ini bisa mengetuk hati-hati umat Tuhan dimanapun berada yang dititipkan rezeki yang lebih sehingga bisa merasa empati, bisa ikut turut berbagi melalui wadah yayasan ini. Kita bisa salurkan tepat sasaran kepada anak-anak kita yang memang membutuhkan uluran tali kasih kita. Jadi tepat sasaran kita bisa laporkan, kita bisa berikan BNIM, baik KTP, by address, dan kita juga selalu berkoordinasi dengan Bapak Klian, Bapak Mekel di setempat karena data itu memang akurat yang kita berikan tepat sasaran seperti itu. Kira-kira nanti kalau ada masyarakat ingin bantu di mana alamat yayasan? Ya, kalau memang nanti ada, ya, yayasan juga punya rekening, Yayasan Trimuti punya rekeningnya, alamat yayasan di Jalan Nangka Utara nomor 170I, dan di Tabanan juga di Desa Kediri, Banjar Delotpuri, Jalan Pusparesti nomor 26. Nah terakhir Bu, tapi harapan Bu kepada seluruh masyarakat Bali Bu dengan adanya kepedulian dari yayasan yang membantu anak-anak yang kurang beruntung, nah, apa harapan Ibu Bu? Harapannya sudah barang tentu kepada pemerintah utamanya, yang mana mudah-mudahan nanti kita bisa ketika kita mengajukan proposal yang tentunya nanti proposal itu tentu kita bisa arahkan program ini membantu anak-anak yatim dan piatu, anak-anak yang kurang mampu ataupun lansia-lansia yang memang hidup sendiri dan sangat membutuhkan makan kelangsungan hidupnya. Harapan kami pemerintah juga peduli dan bisa memberikan proposal kami nantinya, dan juga kepada masyarakat seluruh Bali yang seperti yang saya bilang tadi yang dititipkan rezeki lebih bisa berbagi melalui yayasan ini sehingga bisa kita salurkan donasi kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Apa pesan Bu pada anak-anak angkat Bu? Asuh Bu. Pesan saya kepada anak yatim, saya sebenarnya ingin mewujudkan generasi cerdas secara material, cerdas secara spiritual. Karena sekarang cerdas untuk di sekolah saja mungkin kurang cukup, kita dasari dengan spiritual. Karena banyaknya sekarang generasi muda yang bunuh diri, miras, narkoba dan sebagainya. Itu harapan kita agar generasi kita ini cerdas secara material, cerdas secara spiritual, agar nanti dia bisa walaupun membangun mentalnya secara mandiri, menjadi insan-insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Walaupun mereka tidak punya orang tua, ada kami yang selalu mensupport secara moral, secara material. Nanti kita bisa bergandengan tangan dengan semua pihak agar anak-anak yang memang tidak mempunyai orang tua ini, dia bisa melangsungkan hidupnya, dia bisa melangsungkan cita-citanya, sehingga juga dia bisa sukses ke depannya seperti itu. Sampai kapan Bu berbagi? Ya, sampai akhir hidup saya. Ya, saya ingin akhir hidup saya, sisa hidup saya ini lebih banyak kemanfaatan kepada umat. Apalagi dengan wadah yayasan ini semakin banyak donatur, donasi yang bergabung. Pasti astungkara Tuhan pasti akan memberkati semua donatur, semua umatnya yang berniat baik, yang berniat mulia, yang menyediakan waktu, pemikiran, material, non materialnya kepada yayasan ini. Pasti Tuhan akan memberkati kesehatan, kebahagiaan serta umur yang panjang. Siap. Semua Bu. Terima kasih. Sehat ya.